Malam ke-20, Sahrajat melanjutkan ceritanya kembali. Setelah mendengar penjelasan Ja'far, Khalifah pun berkata, "Kau harus segera menangkap budak celaka itu. Tetapi jika kau gagal, kaulah yang akan dihukum mati untuk menggantikannya." Ketika mendengar perintah itu, Ja'far meratap sambil mengumpat dalam hati, "Mampuslah aku kali ini. Bagaimana mungkin aku dapat menemukan budak itu, sementara aku tak memiliki petunjuk sedikit pun. Demi Allah, selama 3 hari ini aku tak akan pergi kemana-mana. Yang memang harus terjadi, biarlah terjadi." Dan seperti apa yang telah diucapkan olehnya, selama 3 hari sejak menerima perintah Khalifah, Ja'far sama sekali tidak pergi meninggalkan rumahnya untuk mencari buronannya. Dan pada hari keempat, Ja'far memanggil seorang hakim untuk menasihati dan sekaligus menitipkan anak-anaknya. Air mata Ja'far terus membasahi pipinya, dan setelah hari agak siang, datanglah utusan Khalifah untuk memanggil Ja'far. Utusan itu berkata kepada Ja'far, "Ja'far, saat ini Amirul Mukminin sedang murka, dan Baginda mengutusku untuk memanggilmu ke istana. Amirul Mukminin bersumpah bahwa Baginda tak akan membiarkan engkau hidup sampai tengah hari nanti, jika kau tak dapat sanggup menangkap budak buronan itu." Ketika mendengar ancaman dari Khalifah itu, tangis Ja'far semakin menjadi-jadi. Seluruh anak-anak dan keluarganya juga ikut menangis. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Ja'far al-Barmaki, menteri yang malang itu, mendekati putrinya yang paling bungsu. Putri bungsunya itu adalah anak yang paling disayangi oleh Ja'far, melebihi sayangnya terhadap anak-anaknya yang lain. Didekapnya putri kecil itu, sementara air mata terus membasahi mata mereka berdua. Ketika Ja'far mendekap putri bungsunya itu erat-erat, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang mengganjal di dalam saku baju putrinya. Ja'far lalu bertanya pada putri bungsunya itu, "Buah hatiku, benda apa yang ada di dalam saku bajumu itu?" Putrinya menjawab, "Ayahanda, benda yang aku kantongi ini adalah sebutir buah apel yang kubeli dari budak kita yang bernama Raihan dengan uang 3 dinar. Sudah 4 hari apel ini kubiarkan berada di dalam saku bajuku." Ketika mendengar putri kesayangannya itu menyebut soal budak dan apel, Ja'far langsung berteriak dalam hati, "Akhirnya aku bisa selamat." Ja'far kemudian meminta budaknya yang bernama Raihan untuk menghadap. Sesampainya di hadapan Ja'far, budak yang bernama Raihan itu langsung ditodong dengan sebuah pertanyaan oleh Ja'far. "Hai Raihan, dari mana kau dapatkan buah apel itu?" Budak itu menjawab, "Tuanku, 5 hari yang lalu hamba berjalan-jalan menyusuri kota. Di sebuah lorong hamba melihat beberapa orang anak kecil sedang bermain. Dan salah seorang di antara mereka tampak memegang apel. Lantas hamba pun memukul anak kecil itu serta merampas apel yang sedang dipegangnya. Anak itu lalu menangis dan berkata pada hamba bahwa apel yang hamba rampas itu adalah kepunyaan ibunya yang sedang sakit. Namun hamba tidak menghiraukan rengekan anak kecil itu, dan hamba langsung membawa pulang apel yang hamba rampas darinya. Dan ketika hamba sampai di rumah, ternyata putri tuan bersedia membeli apel yang hamba bawa itu dengan harga 2 dinar. Setelah mendengar penuturannya budak itu, Ja'far terheran-heran sendiri. Dia tak habis pikir bagaimana mungkin sebuah tindakan iseng dan ceroboh yang dilakukan budaknya itu ternyata telah menyebabkan terbunuhnya seorang perempuan dengan cara yang amat tragis. Ja'far kemudian memerintahkan kepada para pengawalnya untuk memasukkan budaknya yang bernama Raihan itu ke dalam sel yang ada di dalam istana kementerian. Dengan perasaan yang luar biasa lega, Ja'far al-Barmaki bersenandung. Barang siapa nyaris tertimpa bahaya karena seorang budak, menjadikan dirinya sebagai penebus tentu tidaklah layak. Kau memang telah menerima banyak pelayanan darinya, namun nyawamu cuma satu, tak ada lagi gantinya.
Menjelang tengah hari, Ja'far membawa budaknya yang bernama Raihan itu ke istana untuk menghadap Khalifah Harun ar-Rasyid. Dan di hadapan Khalifah, Ja'far menceritakan duduk perkara yang sebenarnya. Setelah mendengar cerita yang dituturkan menterinya, Khalifah Harun ar-Rasyid merasa takjub dengan kisah budak dan buah apel itu. Baginda Khalifah kemudian memerintahkan agar kisah tragis itu dicatat dimasukkan ke dalam lembaran negara untuk dapat dijadikan bahan pelajaran bagi umat manusia. Setelah selesai berbicara, Ja'far berkata kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, "Hamba harap Baginda Khalifah tidak perlu kagum dengan kisah budak hamba dan buah apel itu, karena kisah itu tidak lebih hebat dibandingkan kisah dua orang menteri kakak beradik yang bernama Nuruddin dan Syamsuddin." "Bagaimana kisah mereka?" tanya Khalifah. "Wahai Amirul Mukminin, hamba baru bersedia menceritakan kisah kedua orang menteri itu jika Baginda bersedia membebaskan budak hamba ini dari hukuman mati," jawab Ja'far. "Baiklah, ku ampuni budakmu itu," jawab Khalifah.